Pengembangan media pembelajaran berbasis software, implementasi budaya tidak sinten pada pembelajaran transformasi geometri. Dengan anggota kelompok, Sulistiawan dengan NPM 233100006, Saskia Eva Aprilia dengan NPM 233100010, Rahma Fido dengan NPM 233100018, dan Ahmad Hanif Nurmufidi dengan NPM 233100025. Budaya tidak sinten. Tidak sinten atau tidak siten berasal dari kata tedak yang berarti menapakkan kaki dan siti yang berarti bumi atau tanah. Jika digabung, tidak sinten berarti upacara menapakkan kaki ke tanah untuk pertama kalinya. Asal-usul budaya tidak sinten. Upacara tidak sinten biasanya dilakukan ketika bayi sudah berusia 78 dalam kalender Jawa. 18 sama dengan 35 hari, sehingga 78 sama dengan 245 hari atau sekitar 8 bulan dalam kalender Masehi. Usia ini merupakan masa ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Hal ini dilakukan sebagai simbolisasi betapa pentingnya makna hidup di atas bumi yang mempunyai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam di sekitarnya. Ada beberapa langkah dalam upacara tidak sinten. Yang pertama yaitu membersihkan kaki anak. Urutan pertama adalah membersihkan kaki si anak. Orang tua terlebih dahulu menggendong anak dan mencuci kakinya hingga bersih sebelum menginjakkan kaki ke tanah. Yang kedua yaitu melewati 7 jada. Anak kemudian dituntun berjalan di atas jada atau makanan dari ketan. Ada 7 buah jada yang dibuat dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, putih, hijau, kuning, biru, merah jambu, dan juga ungu. Yang ketiga yaitu naik tangga. Selanjutnya, anak dituntun orang tua menaiki 7 tangga yang terbuat dari batang tebu wulung. Yang keempat yaitu masuk ke kurungan. Anak kemudian dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan terdapat beberapa benda seperti perhiasan, beras, buku tulis, mainan, dan sebagainya. Anak akan mengambil salah satu benda tersebut. Yang kelima yaitu memandikan anak. Kemudian anak akan dimandikan oleh kedua orang tua si anak. Air tersebut diambil sekitar pukul 10 sampai 12 malam yang kemudian didiamkan atau diembunkan sampai keesokan harinya terkena sinar matahari. Air juga diberi bunga. Setelah dimandikan, anak diberi pakaian yang baik. Yang terakhir yaitu menyebar udik-udik, yaitu uang logam yang dicampur dengan bermacam-macam bunga yang kemudian diambil oleh hadirin yang datang. Kalian tahu tidak, kalau tangga yang digunakan saat prosesi tidak sinten mengandung unsur pembelajaran matematika transformasi geometri loh. Karena saat tangga berdiri dengan kedua sisi hal tersebut melambangkan pencerminan. Mau tahu lebih lanjut? Silakan simak berikutnya. Kalian tahu tidak, kalau tangga yang digunakan pengertian transformasi geometri. Transformasi berarti perubahan dan geometri berkaitan dengan suatu bangun, garis, titik, dan pengukurannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bilangan geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama, translasi. Translasi adalah memindahkan bangunan geometri di bidang dengan jarak yang konstan. Translasi juga dapat diartikan sebagai pemindahan suatu objek sebagai garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Yang kedua, rotasi. Rotasi adalah memutar bangunan geometri. Rotasi dilakukan terhadap titik tertentu yang disebut pusat rotasi. Yang ketiga, refleksi. Refleksi adalah mencerminkan bangunan geometri melalui sumbu putar. Refleksi dilakukan terhadap garis atau titik tertentu yang merupakan cermin. Yang keempat, dilatasi. Dilatasi adalah mengubah ukuran suatu bangunan geometri. Dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan bangun geometri tersebut menurut pusat dan faktor skala tertentu. Berikut adalah contoh soalnya. Gambar di samping termasuk ke dalam jenis transformasi geometri apa? Apakah yang A, refleksi, atau yang B, dilatasi,
atau yang C, translasi, ataupun yang D, rotasi. Kemudian contoh yang kedua, gambar di samping juga termasuk ke dalam jenis transformasi geometri apa? A. Dilatasi, B. Rotasi, C. Refleksi, atau D. Translasi. Nah, sekarang silakan untuk mencoba latihan soalnya. Dengan soal berikut, diketahui titik P aksen 3,-13 adalah bayangan titik P oleh translasi T sama dengan negatif 10,7. Koordinat titik P adalah A. 13,-20 atau yang B. 13,-4, C. 4,20 atau yang D. negatif 5,-4. Berikutnya, gambar pencerminan yang benar adalah yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Selamat, Anda benar. Selamat. Maaf, masih salah. Semangat ya. Maaf, masih salah. Semangat ya. Maaf, masih